Hey, 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 hey. Good morning, good morning, good morning, good morning. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya pagi yang sangat luar biasa ini? Matahari cerah dan sangat indah sekali, di mana eor-eor pun juga berkicau, menandakan adanya satu kehidupan, adanya satu kemurahan, adanya satu kuasa yang sudah dinikmatin oleh setiap manusia dengan hari yang baru ini. Lihatlah matahari, betapa indahnya dia tersenyum, menyatakan keep on, langsung jalan terus, tetap semangat. Memang kita harus semangat. Kenapa? Karena Tuhan sangat mencintaimu dan Tuhan sangat mencintaiku. Pagi yang sangat luar biasa ini teman-teman, kita akan mendengarkan daripada pandangan Ucok di dalam firman Tuhan itu tentang kehidupan suami istri. Pagi ini si suami mengatakan dialah kebahagiaanku di dalam kasih. Karena memang itu penting sekali. Semua orang, aku yakin dan percaya kau dan aku, pasti mau menuju satu kebahagiaan. Bukankah? Nah, kebahagiaan itu artinya apa? Kenapa manusia itu, kenapa satu hubungan itu, kenapa suami istri itu tidak mendapatkan satu kebahagiaan yang murni tanpa ada kemunafikan di dalam satu hubungan itu? Itu patut untuk kita tanyakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau kita lihat banyak sekali kebahagiaan itu hanya di luar saja, hanya diglamorin, ditutupin dengan bunga-bunga daripada kehidupan duniawi, tetapi yang sesungguhnya di dalamnya itu hanya ada namanya bitterness. Apa namanya? Kepahitan yang sangat sudah memuakkan, sehingga itu membawa dampak yang tidak bagus di dalam satu hubungan. Ini karena apa sampai ketidakbahagiaan itu ada dalam suatu kehidupan suami istri? Itu dikarenakan adanya satu dosa. Dosa itu artinya ketidaksempurnaan untuk mentaati segala persetujuan yang ada di antara laki-laki dan perempuan. Begitu juga antara manusia dengan Tuhan. Karena memang pagi ini kita akan bercerita tentang dia adalah kebahagiaanku di dalam kasih Tuhan. Besok nanti Tuhan mendemonstrasikan kasihnya juga kepada manusia, agar manusia itu bisa bersatu lagi kepada Tuhan. Dan pagi ini pun juga kita akan didemonstrasikan oleh Tuhan itu kepada sang suami, supaya suami itu mau mengikuti langkah yang dilakukan oleh Kristus Yesus. Nah, dasarnya kita itu ada di Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Agak panjang lah sedikit, karena memang perlu kita pandang kebenaran itu daripada kebenaran firman Tuhan. Kalau cuman pandangan-pandangan kita saja, kalau cuman pandangan si Ucok saja, nggak ada gunanya kita bercerita. Nah, kita lihat di sini itu bahwa yang sangat menakjubkan sekali. Kubacakanlah dulu ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dan segala sesuatu. Nah, ini untuk suaminya. Ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, sampai di sini dulu kita bercerita. Dengan kata lain teman-teman, bahwa dasar daripada kebahagiaan itu adalah kasih. Dan kasih ini tak akan bisa kita dapatkan di dalam diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita egois. Sedangkan kasih itu memberi yang paling terbaik buat orang yang diberi. Itu karakter daripada kasih itu sendiri. Kalau kita kan tidak, egoisnya minta ampun.
Maunya kita itu selalu ku. Susah sekali kita mau memberikan. Nah, itulah satu karakter daripada kasih itu yang dimiliki oleh Tuhan. Jadi dengan kata lain teman-teman, bahwa kebahagiaan itu nggak akan mungkin bisa kita dapatkan di luar daripada kasih. Coba saja di dalam kehidupanmu tanpa ada kasih. Nah, kita lihat karakter daripada kasih ini yang seperti apa. Dan tujuan daripada kasih itu apa. Dan hasilnya nanti apa. Nah, itu yang perlu kita pelajarin, kita dengarkan dari pandangan Ucok melalui dasar daripada firman Tuhan ini. Jadi kita lihat di situ karakternya dia itu memberikan yang paling terbaik kepada yang diberikan. Nah, memang pas dibuat di sini itu bahwa Kristus memberikan hidupnya kepada jemaat. Yang dimaksudkan jemaat ini seperti apa yang sudah kita dengarkan kemarin-kemarin itu adalah orang-orang regardless of their nationality or their tribes or their background. Bukan itu menjadi dasarnya. Jadi kita lihat di sini tuh bahwa Tuhan itu mengasihi bangsa Israel dan juga bangsa yang bukan Israel. Kalau mau kita eksklusif sekali ya, karena yang dipakai di sini jemaat ini ataupun kalau dari bahasa Inggrisnya itu that he loved the church. Kalau yang church yang dimaksudkan di sini itu bukan gedung, tetapi manusia. Manusia yang sudah mau mengakui dosanya dan mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Ketika itu terjadi dan pengakuan itu terjadi, maka Yesus melakukan sesuatu yang sangat fantastis sekali ketika dia tujuannya ini untuk menebus dosa manusia. Kebacakanlah dulu ya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi sudah diserahkannya, dengan kata lain teman-teman, seperti apa yang sudah kuceritakan di sini kepada kita, bahwa kasih itu tidak ada di dalam manusia. Kasih itu adalah satu moral karakter daripada Tuhan itu sendiri, yang mempunyai satu karakter, yaitu memberi tadi. Makanya kan Tuhan itu memberi waktunya untuk menjadi manusia. Itulah Kristus Yesus. Kalau nanti kita lihat dengan dia menjadi manusia itu nanti akan kita bahas pelan-pelan. Dia sudah mau menjadi manusia karena tujuan utamanya dia untuk mau menjadi manusia adalah supaya dia bisa mati dan mau meletakkan hidupnya. Arti kata, he lay down his life for the church. Memang itu yang disampaikannya. Jadi, the purpose is to destroy the power of sin, because this sin, the one who destroy the relationship. Jadi dengan kata lain teman-teman, bahwa dia mau memberikan hidupnya itu agar dengan satu tujuannya apa? Menghancurkan kuasa daripada dosa itu sendiri. Bukankah karena ada pelanggaran, bukankah karena ada dosa, maka suami istri tidak ada kebahagiaan di sana. Walaupun mereka menghabiskan kehidupan beberapa lama, tetapi renggang, tidak bahagia, mereka pura-pura bahagia saja. Dan ini sangat memprihatinkan di zaman kita ini sekarang maupun di zaman dulu. Atau dengan kata lain di zamannya manusia itu, karena ketidakmampuan manusia itu untuk mengampuni, ataupun ketidakmampuan manusia itu untuk menghapuskan kehadiran daripada dosa di dalam kehidupannya maupun di dalam pernikahannya. Yang mana kadang-kadang sering juga kita temukan bahwa di dalam satu hubungan itu malah dosa yang ditimbang-timbang. Malah dosa yang dibuat menjadi satu senjata untuk menyakitkan satu sama yang lain. Apalagi ketika itu menggunakan masa-masa lalu, ya kan? Itu dihadirkan di dalam satu hubungan itu, yang nggak bisa lah. Itu harus
dirusak, dihancurkan. Makanya di 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 dijelaskan di sana, that the presence of the Son of God here on earth is to destroy the power of sin. Jadi rupanya kehadiran daripada anak manusia itu ataupun anak Allah itu tujuan utamanya adalah untuk menghancurkan kuat kuasa daripada iblis itu sendiri, yaitu dosa. Dosa itu adalah pelanggaran. Karena kan ada sumpah daripada pernikahan itu kan, ada juga persetujuan daripada pernikahan itu kan, antara laki-laki dan perempuan jangan sampai melanggar daripada persetujuan ataupun janji itu. Itu hakikatnya yang membuat hubungan itu lebih ke dalam kebahagiaan. Apabila itu dilanggar, itu akan menyakitkan satu sama yang lain. It will hurt both side, men and women. Itu benar-benar harus dilindungin, harus diperbaikin, harus dihancurkan juga kuat kuasa daripada dosa itu sendiri. Itulah tujuan daripada Kristus Yesus mau meletakkan hidupnya. Supaya apa katanya? Ayat 26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi kita lihat di sini tuh supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dan dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Wow. Jadi kita lihat di sini teman-teman, ini sangat menakjubkan sekali apa yang sudah dilakukan oleh Kristus Yesus menjadi dasar daripada satu kebahagiaan, satu kehidupan umat manusia. Jadi kalau sampai ini tidak menjadi dasar daripada satu hubungan laki-laki dan perempuan, tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Hanya cuman pura-pura saja. Berarti dia lebih mengasihi dosanya daripada mengasihi istrinya. Dia lebih mengasihi dosa itu daripada segala sesuatunya. Dia lebih menghadirkan dosa itu daripada kebahagiaan yang patut untuk diberikannya kepada istrinya maupun kepada dirinya sendiri. Jadi kita lihat di sini itu yang dimaksudkan dengan kudus itu berbeda dengan pasangan yang lain. Kalau di dalam kita ini tidak ada dosa lagi. Tidak boleh hadir dosa lagi. Karena ada kasih. Jadi kasih itu yang sesungguhnya yang menjadi dasar daripada hubungan itu. Jadi kita lihat di sini teman-teman bahwa dijelaskannya kepada kita, dengan demikian katanya, ini yang dikasih semangat ya, dengan demikian ayat 28, juga suami harus mengasihi istrinya. Bukan istri orang lain ya, bukan yang lain-lain. You should love your own wife, the legal wife, so that you might experience the true happiness and joyful marriage. So, itu yang digambarkan di sini. Jadi seorang pemimpin, karena laki-laki yang memimpin kan, karena Kristus yang memimpin, karena laki-laki yang berinisiatif untuk ini semuanya, bukan perempuan. Kalau perempuan susah. Walaupun ada sering, tapi inisiatifnya itu harus datangnya daripada sang suami, karena sang suami yang membawa keluarga itu. Supaya apa katanya? Dijelaskan di sini itu supaya ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan apa? Cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Oh, karena biar bagaimanapun juga teman-teman, orang lain pasti akan melihat hubungan kita, terlebih-lebih kepada anak-anak kita maupun sanak saudara kita. Inilah contoh
bahwa kasih itu bisa menghancurkan kuasa daripada dosa dan membawa kebahagiaan sampai selama-lamanya. Apabila ini ada dan dilakukan oleh sang suami, karena perintah itu dijelaskan di sini, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Dan presentasikanlah, tunjukkanlah kepada dunia bahwa istrimu tidak bercacat. Bukan kubilang cacat kulit ya, artinya itu hubungan itu sempurna sekali, bahagia sekali. Bukan kubilang sempurna bagaimana, karena memang nanti kita akan diajarin di sini, yaitu dengan adanya pengampunan. Jadi dijelaskan di sini ya, sebab tidak pernah membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suamimu. Di Kolose pasal 3, aku bacakanlah dulu ya, di ayat 19 sudah pernah kita bacakan ini. Dia jelaskan di sini tuh, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Karena apa? Ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi ini memang dicontohkan oleh Tuhan itu. Memang dicontohkan. Nah, nanti lebih dalam lagi nanti kita dengarkanlah pandangan Ucok dari firman Tuhan itu hari Senin nanti ya, di Kejadian pasal 3 ayat sampai habis nanti, bagaimana Tuhan itu telah mendemonstrasikan kasihnya kepada umat manusia. Ini secara eksklusif kepada laki-laki. Nah, pertanyaannya kita itu kan, teman-teman, sudahkah kau mengasihi istrimu agar kehidupan kalian berbahagia? Tanda bukti daripada engkau mengasihi istrimu agar istrimu itu mendapatkan belas kasihan ataupun kemurahan hatimu, sehingga dia pun patut untuk menghormatimu, sama seperti kita menghormati Tuhan, seperti apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita ketika dosa-dosa kita itu dihapuskannya, dihancurkannya, diremukkannya, dibuangnya dari hidup kita sampai ke tubir-tubir laut sana, dan dia membebaskan kita dari kuasa daripada dosa itu, sehingga timbullah kasih kita itu kepada Tuhan, dan seharusnya pun timbullah kasih kita juga itu kepada istri kita. Karena memang perintah yang sejujurnya yang disampaikan kepada kita umat manusia adalah kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, dan juga dengan segenap tenagamu, dengan waktu yang sama, dengan derajat yang sama. Kasihilah sesamamu manusia. Betul itu, teman-teman. Dan kita pun juga dijelaskan di sini harus saling mengampuni. Karena biarkanlah pengampunan itu yang terus mengalir dalam kehidupan hubungan kita suami istri, sehingga dibersihkannya dosa itu dari dalam kehidupan kita. Karena dijelaskan di sini agar oleh karenanya terang benderanglah kehidupan kita di dalam berkeluarga. Jadi dijelaskan di sini, apalah artinya kita mau mengakui kita hidup di dalam terang tetapi masih kita dalam kegelapan.
berarti kita membohong diri kita sendiri. Dan apabila kita bilang kita itu hidup di dalam terang karena Dia adalah terang, maka persekutuan kita kepada Tuhan itu sangat luar biasa sekali, sehingga darah Yesus Kristus itu yang mengalir, yang membersihkan dosa kita. Ini prinsip. Karena yang dipakai tadi di sini teman-teman, satu di antaranya apa? Di Efesus tadi dijelaskan kepada kita pasal 5 tadi, agar karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi apa? Mengasuhnya, merawatinya. Jadi untuk merawat daripada satu hubungan, dan dijelaskan lagi di sini, merawatinya dan juga mengasuhnya. Jadi dua hal yang berbeda. Diasuh, so di nutrisinya, terus di nourish, itu dua hal yang berbeda, tapi ini yang dibutuhkan, yaitu mengasuh, merawat. Artinya merawat itu jangan sampai ada karatan dalam satu hubungan itu. Apabila ada karat-karat sedikit pun itu harus dibuang jauh-jauh. Jangan biarkan itu ada melekat di dalam satu hubungan kita sebagai suami istri ataupun sebagai manusia terhadap Tuhan. Karena apa? Karena karat itu lama-kelamaan kalau kita biarkan di sana itu membesar dan dalam, dan itu akan merusak tubuh itu. Jangankan di mobil, di rumah, di mana saja, ketika karat itu ada, ketika dosa itu ada, samanya itu seperti setitik ragi menghancurkan adonan sebelanga. Jadi memang harus dibersihkan. Bersihkannya itu total, dan totalnya itu apa? Memang kita harus rajin katanya. Jadi kalau sudah dibilang memelihara itu harus rajin. Jadi pentingnya cek dan check up itu untuk kita melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan dua-duanya sebenarnya harus melindungi satu hubungan ini. Jangan sampai biarkan dosa itu masuk di dalam satu hubungan itu. Pun kalau ada, buang itu jauh-jauh. Setuju satu sama yang lain. Ayo kita saling mengampuni satu sama yang lain. Ayo kita utamakan kasih kita satu sama yang lain, sehingga kebahagiaan ada yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi nggak menjadi jaminan banyak orang sudah lama menikah, tapi kualitas daripada pernikahan itu bukan kebahagiaan, tetapi apa? Kebencian. Kalau dari bahasa sononya itu a bitterness of relationship. Bitter ataupun pahit. Yang harus diambil di sini itu bitterness, ataupun lebih baik seharusnya, bukan lebih pahit lagi. Harusnya lebih manis, lebih indah, lebih enak, lebih bahagia, lebih sempurna. Karena memang tujuan daripada pernikahan itu. Dan ini ditetapkan pula. Yang ditetapkan di sini itu adalah kepada kepemimpinan daripada seorang laki-laki. Maka daripada itu, siapakah di antara kamu yang mempunyai tubuh, membiarkannya saja begitu? Bukankah dia harus merawatnya? Bukankah dia harus memeliharanya? Karena istri adalah kau. Satu. Dia adalah aku adalah dia. Karena memang kalau kita dengarkan dari kemarin-kemarin pelajaran kita ini, yaitu dari mulai awal sudah dijelaskan bahwa Tuhan berinisiatif untuk mengambil tulang rusuk daripada laki-laki itu dan menjadikan seorang perempuan, dan dinikahkannya di Taman Eden, sehingga mereka pun menikmati suatu perintah yang disampaikan oleh Tuhan itu, beranak cuculah kamu dan aturlah semuanya di Taman Eden ini, dan haruslah engkau taat kepada perintah-perintahku. Jadi memang ini yang dikehendakin oleh Tuhan itu, supaya kau dan aku mendapatkan suatu kebahagiaan. Karena memang istrimu itulah kebahagiaan, bukan istri orang lain. Tak pernah itu ada orang mengatakan bahwa materinya membawa dia kebahagiaan. Senang ya mungkin, tapi untuk kebahagiaan itu
Karena ini manusia yang hidup, yang harus dipelihara, yang harus dibina, yang harus dilindungin, yang harus dibuat bahagia, didasarkan oleh kasih Tuhan. Nah, pertanyaannya kita kan sekarang menjadi suatu pertanyaan yang sangat lazim buat kita. Sudahkah engkau bahagia dengan istrimu? Sudahkah ada kasih itu di dalam hubungan kalian? Terlebih-lebih, sudahkah kamu mau mengampuni satu sama yang lain? Kalau kau mengasihi istrimu, pasti kau akan mau mengampuninya. Sama seperti Tuhan, karena begitu besarnya lah kasih Allah itu kepada dunia, sehingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, akan tetapi beroleh hidup yang kekal. Dan satu lagi pula dibilang di sini, di Roma pasal 5, teman-teman, kubacakanlah dulu di ayat 4, dijelaskan di sini bahwa ketika kita masih di dalam dosa, ketika kita tidak mempunyai kuasa untuk menghancurkan dosa, menghilangkan dosa kita, ketika kita masih lemah, Kristus Yesus mati untuk menebus dosa kita. Aku bacakan ya, biar lebih mantap lagi. Dijelaskan di sini bahwa karena kita, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkannya di dalam hati kita oleh Roh Kudusnya yang telah dikaruniakannya kepada kita. Karena ayat 6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat 7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi, katanya, ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wow. Bisa dijelaskan nggak di sini, teman-teman? Bisa diperhatikan nggak di sini betapa Tuhan itu telah mendemonstrasikan kasih-Nya kepada kau dan aku? Sudah sepatutnya lah engkau mau mengasihi Tuhan. Bagaimana bukti kita mau mengasihi Tuhan? Kasihilah istrimu. Kasihilah kehidupan yang sudah diberikan kepadamu, sehingga engkau akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal. Sungguh teman-teman, terima kasih banyak sudah bermurah hati untuk mendengarkan pandangan Ucok dalam firman Tuhan ini. Dan aku percaya bahwa engkau pun senang untuk mendapatkan cerahan ini. Dan biarlah teruskan like dan subscribe agar kita bisa meneruskan pandangan Ucok daripada kebenaran firman Tuhan itu. Dan tolong di-share juga kepada teman-temannya, sehingga teman-temannya pun mendapatkan satu percikan kebenaran, sehingga mereka pun dapat mengasihi Tuhan dan dapat juga mengasihi istri-istri mereka. Terima kasih dan tetap sehat, tetap semangat, dan kalaupun ada masalah, jangan takut, jangan sungkan, panggil nama Tuhan. Pasti ada penjelasan dan jawaban daripada keresahan kita. Terima kasih dan selamat beraktivitas.